Perkenalkan, nama saya Irmina Rika, NIM H10511919090. Di sini saya akan menjelaskan praktikum mata kuliah Sistem dan Sirkuit Modul 2 tentang rangkaian pembagi arus dan pembagi tegangan. Nah, tujuan dari praktikum ini yang pertama, menghitung nilai arus dan tegangan pada rangkaian pembagi arus dan tegangan. Yang kedua, membandingkan hasil-hasil perhitungan dan pengukuran pada rangkaian. Kemudian langkah percobaan. Yang pertama, buatlah rangkaian seperti gambar 2.1 dan 2.2 dengan menggunakan aplikasi multisim. Nah, ini merupakan aplikasi multisimnya. Kemudian saya sudah menyiapkan rangkaian 2.1 untuk yang 2.1 dan 2.2. Kemudian langkah yang kedua, setelah rangkaian benar, ukur nilai tegangan pada R1 dan R2 pada gambar 2.1 dengan aplikasi multisim. Kemudian kita lihat tabel percobaan. Pada tabel di sini yang diminta datanya pengukuran dan perhitungan dari P1 dan P2 untuk tegangan. Nah, ini rangkaian seri seperti gambar ini, yaitu untuk mencari tegangan. Kemudian yang pertama, tegangannya 5 volt. Kemudian kita lihat kita jalankan. Kita lupa pasangkan. Pertama-tama kita pasangkan ground terlebih dahulu. Oke, sudah dipasangkan groundnya. Kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya untuk yang P1-nya, untuk yang tegangan 5 volt, itu 1,818 volt. Kemudian untuk yang keduanya 3,118. Selanjutnya kita bandingkan hasil pengukuran dan perhitungan. Nah, bisa dilihat pada tabel, pada hasil perhitungan, P1 dan P2-nya itu P1-nya 1,818 dan P2-nya 3,182. Nah, bisa dilihat bahwa hasil pengukuran dan perhitungan itu sama. Kemudian untuk rumusnya, untuk rumus P1 sama dengan R1 per R1 plus R2 dikali V. Kemudian V sama dengan 20 per 20 plus 35 kali 5. Kemudian 20 dikali 5 itu hasilnya 100. 20 plus 35 itu hasilnya 55. Kemudian 100 dibagi 55 itu hasilnya 1,818. Kemudian untuk yang P2-nya, rumusnya R2 per R1 plus R2 dikali 5. Kemudian R2-nya diketahui itu nilainya 35 per 20 plus 35 dikali 5.
35 dikali 5 itu hasilnya 175 per, kemudian 20 plus 35 itu hasilnya 55. Kemudian 175 dibagi 55 itu hasilnya 3,182 volt. Kemudian kita ganti untuk yang tegangannya 10. Kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya untuk yang P1 itu 3,636 P, dan untuk yang P2-nya 6,364 volt. Kemudian kita bandingkan lagi dengan perhitungan. Nah, bisa dilihat di perhitungan bahwa hasilnya sama. Kemudian sama seperti tadi. Untuk V1 sama dengan R1 per R1 plus R2 dikali V sama dengan 20 per 20 plus 35 dikali V-nya 10. Kemudian 20 dikali 10 itu hasilnya 200. Kemudian 20 plus 35 hasilnya 55. 200 per 55 itu hasilnya 3,636 volt. Sama. Kemudian untuk V2-nya itu rumusnya R2 plus R1. R2 per R1 plus R2 dikali V sama dengan 35 per 20 plus 35 dikali 10. 35 dikali 10 itu hasilnya 350 per 20 plus 35 itu 55. 350 dibagi 55 itu hasilnya 6,364 volt. Kasih multisim. Nah, ini gambar 2.2 seperti ini. Kemudian kita ambil multimeter untuk mengukur arus. Kemudian kita atur rotasi. Kemudian kita hubungkan. Hubungkan seperti ini. Ingat untuk pemasangan multimeternya plus dan minus. Untuk plus itu di atas, letaknya di atas. Kemudian kita ukur. Kemudian kita ukur arusnya. Kita jalankan. Nah, hasilnya 250 mikroampere. Kemudian kita bandingkan dengan hasil perhitungan. Nah, pada hasil perhitungan yang I1-nya 250 mikroampere. Kemudian kita lihat perhitungan rumus.
untuk rumusnya, diketahui ini merupakan rangkaian paralel, jadi rumus untuk nilai V-nya itu sama seperti yang saya jelaskan sebelum video sebelumnya, bahwa untuk rangkaian paralel bahwa tegangan itu nilainya sama V1 sama dengan V2. Diketahui tegangan itu 5 volt, kemudian rumus I1 sama dengan V per R1. Diketahui bahwa V-nya itu 5 per 20, R1-nya 20, hasilnya itu 0,25 ampere, kemudian kita ubah menjadi mikroampere, itu hasilnya 250 mikroampere. Kemudian kita ganti untuk yang tegangan yang 10. Oke. Kemudian kita lihat, nah untuk tegangannya 10 itu hasilnya 500 mikroampere. Sekarang kita lihat tabel perhitungan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di tabel perhitungan hasilnya juga 500 mikroampere. Kemudian kita lihat rumus. Nah, untuk rumusnya sama seperti tadi, yaitu I1 sama dengan V per R1. Diketahui V-nya kan 10 per 20, itu hasilnya sama dengan 0,5 ampere, kemudian kita ubah menjadi mikroampere, itu hasilnya 500 ampere. Nah, sama. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari I2 pada resistor R2 ini, yaitu sebelumnya kita hapus untuk multimeter ini, hapus. Kemudian kita buatkan pada resistor R2 multimeternya. Kemudian kita atur rotasi. Nah, kemudian kita cek nilainya. Nah, di sini untuk sebelumnya kita ganti untuk tegangan yang 5 volt terlebih dahulu. 5. Oke. Nah, hasilnya 142,857 mikroampere. Kemudian kita bandingkan dengan tabel perhitungan. Nah, bisa dilihat di perhitungan yang I2-nya itu rumusnya sama, yaitu V per R2, yaitu 5 per, untuk resistor 2-nya itu 35, jadi 5 per 35 hasilnya 0,142857 ampere, kemudian kita ubah menjadi 142,857 mikroampere.
Nah, hasilnya sama. Kemudian kita ubah untuk tegangan yang 10. Itu hasilnya 285,714 mikroampere. Kemudian kita bandingkan dengan perhitungan. Nah, pada perhitungan itu rumusnya I2 sama dengan V per R2, yaitu tegangannya 10 per 35 sama dengan 0,285714 A. Kemudian kita ubah menjadi mikroampere, itu hasilnya 285,714 mikroampere. Sekian penjelasan praktikum modul 2, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.